Nabi melarang kita keras-keras di dalam membaca Al-Quran. Innal musalli, sesungguhnya orang yang sholat, yunaji rabbahu, berdoa kepada Tuhannya, bermunajat kepada Rabbnya. Falyangdur bima yunajihi bihi wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Nabi bersabda, dan janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaan Al-Qur'annya sehingga mengganggu sebagian yang lain. Jadi di sini kita diminta untuk memperhatikan atas apa yang kita panjatkan, falyangdur bima yunaji bihi, dan kita dianjurkan untuk tidak mengeraskan bacaan Al-Qur'an. Jadi kalau makmum sebaiknya bacaannya jangan keras-keras. Makmumnya baca Al-Fatihah, Alhamdulillah Ar-Rahman ihdinas siratal, kemudian baca Al-A'la misalnya, Sabbihisma, kemudian apa lagi, Qad afna, inna hadza. Jadi bacaannya tidak terlalu keras itu mengganggu yang lain. Nabi mengatakan apa? Wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Janganlah sebagian kamu mengeraskan bacaan kepada sebagian yang lain di dalam membaca Al-Qur'an. Sebenarnya juga bacaan yang lain bagi makmum cukup mengikuti imam, tidak perlu makmum itu mengeraskan bacaan. Makmumnya at-tahiyatu lillah, kemudian illallah, asyhadu alla, Allahumma sholli. Kanan kirinya terganggu bukan? Terganggu. Maka Nabi menyatakan wala yajhar ba'dukum ala ba'din, jangan mengeraskan suaramu kepada yang lainnya. Maka sebagai makmum cukup ikuti imam, dibaca dengan lirih, tidak perlu dikeraskan. Jadi kadang-kadang memang kalau kita sholat, kita mendengar di samping kita atau teman kita yang ketika bacaan itu terdengar keras, Rabbik firli, walaupun tidak semuanya, tapi potongan-potongannya itu. Dan kadang imam juga bisa terganggu kalau itu makmumnya membaca begitu. Karena ketika Nabi bersabda seperti ini, statusnya waktu itu Nabi sedang menjadi imam, tapi kemudian makmumnya ada yang membaca dengan suara keras. Maka Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Khalattum alayyal Qur'an, bacaan Qur'anmu mengacaukan bacaanku. Jadi bacaan Qur'an makmumnya mengacaukan bacaan Nabi. Imamnya baca apa, makmumnya baca yang lain dengan suara keras, maka mengganggu yang lain. Sehingga bagi makmum ikuti saja imam, tidak perlu bersuara keras. Ini juga pelajaran bagi kita ketika ada orang yang sedang sholat, hendaknya kalau kita baca Quran dilirihkan supaya tidak mengganggu orang yang sedang sholat. Jika bacaan Quran saja dilirihkan, apalagi yang lain. Misalnya apa yang lain? Campur sari, apa campur saru? Ya, campur sari misalnya. Ya dilirihkan, jangan dikeraskan, mengganggu orang yang sedang sholat. Apalagi gendingan, uyon kalau bapak-bapak zaman dulu kan senengannya uyon. Atau apalagi pas lagi tahajud ono sik nyetel goro-goro, bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap, terus gimana Pak? Iya, dan seterusnya. Maka dalam situasi seperti itu hendaknya dikecilkan. Kalau kita tahu di rumah sedang ada yang tahajud, ya nyetel wayang ojo seru, terganggu nanti. Apalagi yang mendengarkan adalah sama pecinta wayang, itu bisa jadi kok pas sholat tuh bayang ke ceritanya wayang. Sedang lagi ada pentas, sepak bola, sedang ada sepak bola, biasanya diputar pas malam. Lagi tahajud ternyata temennya nyetel TV, pas gul ya muni gul. Yang sholat kira-kira kepikiran enggak? Kepikiran, sek gul mau sapa ya? Ya, apalagi yang sholat ini juga penggemar bola, itu sudah buyar itu. Maka disinilah pada saat sholat hendaknya
Kalau bacaan Quran saja tidak boleh dikeraskan, apalagi yang lain.